Baiklah, kita lanjutkan ya materi kita mengenai garis kuasa dan titik kuasa ya. Kalau sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu garis kuasa, bagaimana cara menentukan persamaan garis kuasa, lalu bagaimana kedudukan garis kuasa itu terhadap garis sentral. Nah, pada video bagian ini, Ibu akan menjelaskan mengenai titik kuasa dan nanti di akhir akan dijelaskan mengenai contoh soal mengenai garis kuasa, garis sentral, dan titik kuasa. Ya. Sebelum ke definisi atau pengertian ya dari garis titik kuasa, nah maka kita ingat kembali tadi kita punya pengertian atau definisi dari garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik ya. Jadi pada garis kuasa dia berupa garis karena dia adalah kumpulan dari titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua buah lingkaran. Nah, titik kuasa dia karena namanya saja titik kuasa berarti dia hanya satu buah titik yang mana dia mempunyai kuasa yang sama terhadap 3 buah lingkaran ya. Nah, sudah terlihat ya bedanya. Jadi kalau garis kuasa ya dia terbentuk pada 2 buah lingkaran ya, entah tadi dia lingkarannya itu dia saling berpotongan, apakah 2 buah lingkaran itu dia bersinggungan ataukah 2 buah lingkaran itu dia tidak berpotongan ya. Nah, sedangkan titik kuasa dia terbentuk ketika ada 3 buah lingkaran ya, 3 buah lingkaran. Maka yang terbentuk itu bukan garis kuasa lagi, tapi dia adalah suatu titik yang disebut sebagai titik kuasa. Jadi karena dia mempunyai kuasa yang sama terhadap 3 lingkaran, maka berlaku seperti kita mencoba titik T tadi ya. Jadi kalau misalnya titik kuasa itu adalah titik T, maka titik T itu kalau kita substitusikan ke dalam L1, dia nilainya akan sama dengan T itu kita substitusikan ke L2 dan akan sama jika T itu kita substitusikan terhadap L3. Nah, itulah yang disebut sebagai titik kuasa. Ya, jadi titik kuasa ini bukan merupakan titik yang ada pada garis kuasa di sini ya, pada 2 buah lingkaran ya, tapi titik kuasa dia ada ya ketika terhadap 3 buah lingkaran. Jadi syarat untuk kita mencari titik kuasa itu minimal ada 3 buah lingkaran yang khususnya nanti dia saling berpotongan ya pada satu titik ya. Nah, kita supaya perjelas kita berikan contoh ya. Tapi sebelumnya dijelaskan dulu tadi masih titik kuasa, tadi dia dibentuk dari 3 buah lingkaran, khususnya yang dia saling berpotongan satu sama lain. Nah, bagaimana cara kita menentukan koordinat titik kuasa? Ya, maka koordinat titik kuasa itu didapat dari kita memotongkan 2 dari 3 garis kuasa yang kita peroleh. Kenapa? Karena misalnya ya, kita mempunyai lingkaran L1, L2, dan L3 ya. Maka kan kalau ada 3 buah lingkaran yang dia itu misalnya berpotongan ya, saling berpotongan, maka kan kita bisa memperoleh garis kuasa L1 dan L2. Nah, lalu kita juga bisa memperoleh garis kuasa L1 dan L3. Kita juga bisa memperoleh garis kuasa L2 dan L3. Nah, dari garis kuasa ini, dari 3 buah garis kuasa ini, ya, kita potongkan 2 saja ya, cukup kita potongkan 2. Misalnya di sini dipilih kita ingin memotongkan garis kuasa L1 dan L2 dengan garis kuasa L1 dan L3. Nah, kita tahu bahwa kalau 2 buah garis dipotongkan itu akan membentuk suatu titik ya, satu titik. Nah, titik perpotongan antara garis kuasa L1 dan L2 dengan garis kuasa L1 dan L3 inilah yang nanti disebut sebagai titik kuasa dari L1, L2, dan L3. Nah, jadi itu cara mencari titik kuasa.
Nah, timbul pertanyaan, apakah boleh kita memotongkan garis kuasa L1 dan L2 dengan L2 dan L3? Boleh ya, jadi tadi kembalikan dia kita potongkan 2 dari 3 persamaan garis ini. Berarti kita bisa melakukan kombinasi 3 dari 2. Nah, jadi begitu cara memperoleh titik kuasa ya dari 3 buah lingkaran. Kemudian bagaimana contoh ya soal mengenai garis kuasa, garis sentral dan titik kuasa. Misalnya di sini kita mempunyai L1 persamaan lingkarannya ini, lalu L2 persamaan lingkarannya yang ini, L3 persamaan lingkarannya ini ya. Kita sudah belajar sebelumnya kalau kita punya persamaan lingkaran, maka kita harusnya sudah bisa mengetahui apa titik pusat dari lingkaran ini ya. Itu yang paling mudah ya untuk dilihat dan juga jari-jarinya. Oke, apa yang ditanyakan dari 3 buah lingkaran ini? Misalnya yang ditanyakan adalah garis kuasa L1 dan L2, L2 dan L3, dan L1 dan L3. Berarti kita diminta mencari 3 buah garis kuasa dari masing-masing 2 buah lingkaran ini. Yang kedua, kita misalnya diminta untuk membuktikan bahwa garis kuasa itu tegak lurus dengan garis sentral. Ya, ada kata tegak lurus, berarti kita bisa menggunakan prinsip yang kita pelajari pada garis lurus ya, materi garis lurus. Yang ketiga, misalnya kita diminta mencari titik kuasa dari ketiga lingkaran tersebut. Ya, oke. Yang pertama, misalnya kita tadi bagian A diminta mencari garis kuasa ya. Misalnya di sini Ibu contohkan L1 dengan L2 ya. Maka seperti yang telah dijelaskan, sederhana saja cara kita mencari persamaannya. Misalkan persamaannya kita namakan persamaan garis G, maka tinggal kita kurangkan A1 dikurang A2, kita dapat negatif 6 dikurang 4, lalu B1 kurang B2, negatif 4 dikurang negatif 4, lalu C1 kurang C2, yaitu 4 dikurang negatif 1. Ya, kita peroleh G-nya adalah negatif 10X tambah 5 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan menjadi G-nya adalah X sama dengan setengah, atau G-nya sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini adalah garis kuasa L1 dan L2. Ya. Untuk yang 2 garis kuasa lainnya, kalian kerjakan sebagai latihan.